Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami channel YouTube Dora Mustika. Di kesempatan siang hari ini kita akan melihat cerita sukses dari Mbak Ngatmi ya, dari Perdiva Jepon. Yaitu Perdiva itu kepanjangan dari Perkumpulan Perempuan Disabilitas Kecamatan Jepon. Mbak bisa memperkenalkan diri Mbak, nama, alamat, usia, jenis disabilitasnya apa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngatmi dari Perdiva Jepon. Disabilitas kaki bengkok. Oh, kaki bengkok. Ya. Oh, kaki bengkok tunadaksa Mbak ya? Ya. Tunadaksa. Ya. Usia berapa sekarang Mbak? Usia 44. 44 tahun. Ya. Mbak, sebelum kenal di DBM, Mbak Ngatmi kan punya cerita atau mungkin pernah memiliki sejarah bahwa Mbak Ngatmi mungkin pernah dibully atau direndahkan atau yang lain-lain. Bisa ceritakan Mbak, awal Mbak Ngatmi dulunya seperti apa Mbak? Mbak Ngatmi kalau ceritakan. Awalnya aku di rumah Pak, nggak boleh keluar. Terus. Saya malu Pak, karena saya dan setelah saya gabung dengan DBM, saya bisa mengagak dari kemaluan saya dan saya bisa berkumpul dengan teman-teman saya, bermahat tidak berteman dan Oh gitu. Berarti dulu Mbak Ngatmi di rumah terus. ya. Punya teman apa tidak Mbak dulu pada waktu itu? Tidak punya teman sama sekali. Jadi setiap hari hanya di rumah saja, tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah. Nah, pada waktu tidak bisa keluar rumah, perasaan Mbak Ngatmi seperti apa? Perasaannya? Sedih Pak. Sedih. Ya. Terus malu apa tidak? Malu, minder. Minder dan malu. Terus mungkin dari pihak keluarga Mbak Ngatmi itu ada dukungan apa tidak? Mungkin Mbak Ngatmi sendiri, saya itu sebagai lahir sebagai disabilitas kok seperti ini. Apakah dari pihak orang tua mendukung apa tidak? Tidak mendukung. Tidak mendukung. Tidak, karena dia malu Pak. Oh malu punya anak Mbak Ngatmi. Ya. Oh gitu. Orang sekolah itu nggak boleh Pak. Hah? Orang sekolah nggak boleh. Duh, tidak boleh sekolah? Nggak boleh. Masya Allah. Ini salah satu yang dialami perempuan disabilitas. Mau sekolah saja tidak boleh. Itu kan ya tadi Mbak, mungkin orang tua Mbak Ngatmi perlu dilakukan pada waktu itu ya, belum ada penyadaran mungkin. Nah, Mbak terus belajar nulis dan membaca dari mana? Saya aku nggak boleh sekolah sana Pak. Hah? Sana Pak. Masuk sekolah sendiri Pak. Oh, nekat masuk sekolah sendiri. Iya. Karena orang tua tidak mau menyekolahkan, Mbak Ngatmi nekat masuk sekolah sendiri. Iya. Terus? Oh, sedikit-sedikit jam sudah minta. Sampai lulus kelas 6 apa tidak, Pak? Alhamdulillah sampai SD. SD sampai SMP? SMP. Hah? SMA, SLB? Oh, SMP paket B. Oh, SMP paket B. Jadi ini juga luar biasa Mbak Ngatmi. Terus apalagi Mbak yang pernah dialami Mbak Ngatmi selama menjadi disabilitas, menjadi perempuan disabilitas? Mungkin setelah lulus dari SMP paket B atau mungkin setelah lulus sekolah SD, Mbak Ngatmi dulu kesibukannya apa? Dulu nggak pernah kesibukan Pak. Terus? Saya nganggur dan tidak punya Apa? Hanya ngalamun. ya. Masa setiap hari selama lulus dari SLB, lulus SD, SB ya? Nggak punya harapan Pak. Gak punya harapan. Nah, terus sampai usia remaja, ya kan? Ya. Kita setelah lulus SD,
SMP, paket B, terus masa remaja. Itu dari lingkungan sekitar Mbak Katmi itu sering ada bulian atau mungkin diskriminasi ya, dalam arti diskriminasi membatasi Mbak Katmi apa tidak, Mbak? Kalau mendapat bulian Pak. Bulian setiap hari. Iya. Dan perasaan Mbak Katmi seperti apa pada waktu ada bulian? Sedih Pak. Sedih. Iya. Nah, terus saya ingin tahu juga ini, pada waktu Mbak Katmi sedih dan yang lain-lain yang membuat hal Mbak Katmi tetap bertahan, aku harus kuat, itu inspirasi Mbak Katmi itu apa? Aku harus kuat, aku harus bisa bekerja, itu apa? Apa mungkin tidak bekerja? Tetap bekerja. Tidak bekerja. Terus proses menikahnya gimana? Terus saya jaga tua. Terus? Lalu Tidak apa-apa, jujur aja Mbak, tidak apa-apa, gak usah malu, ceritakan apa adanya Mbak Katmi. Dengan suara terbata-bata walaupun toh tidak jelas, nanti biar saya nanti yang memperjelas. Terus cerita aja Mbak, pada waktu mau nikah, orang tua setuju apa tidak? tidak. Tidak setuju. Nah, terus proses menikahnya gimana? Apa kawin lari? Apakah mungkin dari Mbak Katmi belum, aku kudu nikah, saya harus menikah, apa seperti itu? Ya, Nekat, walaupun tanpa persetujuan orang tua. Ini sudah berapa Mbak menikah? Sudah berapa tahun dengan suami? 15 tahun belum mempunyai anak. Nah, perasaan Mbak Katmi sendiri setelah rumah tangga dengan suami selama 15 tahun tidak memiliki anak, apakah ada harapan Mbak Katmi, saya pengen punya anak? Pengen. Setiap malam apakah pernah sampai menangis Mbak? Oh, saya pengen punya anak, ya Allah, saya pengen. Sering menangis. Dari suami sendiri? Juga bersedih. Iya. Mbak, dulu kan selama 15 tahun mungkin belum ketemu dengan DBM, setelah ada namanya program peningkatan kapasitas perempuan disabilitas dari DBM, kita mencoba mendampingi para perempuan disabilitas. Akhirnya terbentuk yang namanya perkumpulan perempuan disabilitas atau singkat Perdiva di Kecamatan Jepur. Mbak, pada waktu tim mendatangi jenengan, pada waktu mendatangi Mbak Katmi, perasaan Mbak Katmi seperti apa? Takut Pak. Hah? Takut. Takut. Ya. Takutnya itu apa? Takut dibuang. Hah? Takut dibuang. Takut Dibuang. dibuang. Iya. Kok ini adalah Itu Pak. Tidak pernah tekuk. orang. Oh, makanya tidak pernah selama 15 tahun menikah di rumah terus tidak pernah didatangi orang. Karena didatangi orang takut dibuang. Iya. Ya, itu memang hal wajar, Mbak. Bukan Mbak Katmi saja, mungkin perempuan-perempuan disabilitas di luar sana juga mengalami seperti Mbak Katmi. Pada waktu ketemu orang lain, apalagi tidak dikenal, Mbak, dia pasti takutnya bukan main. Nah, setelah itu ada Mbak Sophie yang pakai kursi roda kan, pendamping di Kecamatan Jepur. Nah, perasaannya pada waktu itu kan Mbak Katmi ada takut dibuang dan yang lain-lain. Nah, mungkin kan dari pihak tim Difabel Blora itu kan mendekati Mbak Katmi melalui pendekatan dan penyadaran. Nah, di situ Mbak Katmi motivasi apa pada waktu dikenalkan, oh ini ada DBM, oh ini ada terbentuk Perdiva. Nah, perasaannya Mbak Katmi pada waktu ditawarin itu pertama kali gimana, Mbak? Ya, awalnya kan aku Pak mau sekali gitu. Terus? Karena aku gabung saya anak dulu nggak ketemu sekarang saya ketemu. Oh gitu, jadi setelah gabung di Perdiva, Mbak Katmi bahagia. Dulu tidak punya teman, sekarang punya banyak teman. Itu salah satu fungsi dari perkumpulan. Nah, terus yang seterusnya Mbak, di situ kan setiap bulannya dari DBM itu kan ada namanya group meeting.
Nah, bagaimana seorang perempuan disabilitas diberikan motivasi, penyadaran, dan juga berlatih berbicara. Berlatih berbicara, Mbak, dalam group meeting itu kan diberikan bekal-bekal seperti itu. Nah, Mbak, pada waktu berkumpul dengan teman-teman perdiva yang lain gimana, Mbak? Pertama ya malu Pak. Malu pertama, Ya. terus Kedua bicara aja, Mbak, tidak usah malu, santai, bicara aja, diungkapkan isi hatinya. Selain malu apalagi, Mbak, pertama? malu dan takut. Oh, takut, malu dan takut. Terus setelah mengenal mereka, Mbak, Saya senang sekali. mereka kan satu nasib, merasa satu nasib, merasa Ya, satu nasib, sama-sama disabilitas kan. Oh, tuh. Mbak, setelah Mbak Atmi sekarang kan saya termasuk seorang figur dalam arti seorang perempuan disabilitas yang semangatnya luar biasa, Mbak, dalam artian aktif di dalam pertemuan perdiva, aktif di dalam pertemuan Diva Bendora, aktif dalam grup meeting dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang perasaan Mbak Atmi seperti apa, Mbak? Bisa ceritakan? Senang sekali. Senang sekali. Ya. Dulu saya nggak pernah bertemu apapun. Oh, belum pernah mengalami organisasi. Baru pertama kali seumur hidup Mbak Atmi mengenal organisasi. Ya. Ini ini kita berterima kasih sekali dengan Voice, ya, program Voice, yaitu peningkatan kapasitas. Memang kita memberikan kesempatan, Mbak, kesempatan dan juga peluang untuk perempuan disabilitas di sana yang di luar, yang dulu mungkin terisolasi dirinya, mungkin stigma diri mereka tinggi. Terus yang kedua, mungkin adanya perlakuan diskriminasi dari keluarga, dari lingkungan atau masyarakat yang lain, atau mungkin adanya kebijakan yang belum berpihak pada perempuan disabilitas. Disinilah kita harus beribu-ribu terima kasih kepada Voice, karena dengan program yang mereka hadirkan, terutama untuk mendukung sepenuhnya untuk DPR, itu sangat bermanfaat sekali. Mbak, di Perdiva ada kegiatan apa, Mbak? Pertama pertemuan itu sudah satu kali Pak. Terus? Ada kemudian kata ikut apa? Pelatihan. tapi akal yang sebagai dan akal Oh, gitu. Jadi Mbak Natri sekarang mulai aktif di pertemuan rutin Perdiva, juga ikut di pertemuan yang lain. Kemarin kita diajak Mbak Natri advokasi ke DPRD, bisa ngomong lancar gitu, Mbak. ngomong Pak. Nah, ini kan berani ngomong, Mbak. Terus juga kita kemarin pada waktu pertemuan dengan beberapa dinas, Mbak Natri juga bisa ngomong, ya kan? Itu kan mengutarakan apa yang dibutuhkan perkumpulan perempuan disabilitas, Mbak. Oh, saya kemarin Mbak Natri ngomong saya butuh alat, saya butuh pelatihan untuk pengembangan produk. Nah, itu sudah luar biasa, Mbak, bagi kami. Karena apa? Berawal dari tidak bisa apa-apa dan berani ngomong di depan DPRD, di depan pemerintah, itu sudah luar biasa, Mbak. Selain kita dapat selain di Perdiva ada ketemuan rutin, itu kan ada apa lagi, Mbak? Usaha anyaman bambu. Itu jenisnya apa saja, Mbak? Produknya, Mbak? Terus? Oh, gitu. Ini produknya dari perempuan disabilitas yang ada di Kecamatan Jatun banyak. Ada kukus tempat anak-anak nasi, ada tempat untuk pembuangan sampah dari bahan bambu, ya, Mbak. Ada mungkin pernek-pernek tempat tempat ballpoint dari bambu juga, Mbak. Selain itu pengembangannya apalagi, Mbak? Saya dengar itu ada kopi mengkudu, teh celup mengkudu, itu gimana, Mbak?
Aku mau kudu tentang kudu. Kopi mengkudu dan teh mengkudu. Pelopornya Mbak Natmi. Sekarang pemasaran di mana saja Mbak? Bisa ceritakan. Aku Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, luar biasa. Ini banget nih, saya tepuk jempol Mbak. Oh, tepuk tangan tidak pemirsa. Makanya biar nanti yang menyemangati teman-teman yang menonton channel ini. Ini luar biasa Mbak bagi kami yang dulu saya tuh ini Mbak. Saya pribadi merasakan bangga Mbak. Dalam artian bangga. Mau teman-teman tim pendamping dari Jiwa Pendura saya bangga satu. Yang mungkin Mbak Atlet dulu di rumah terus dari kecil sampai dewasa di rumah mengenyam pendidikan pun karena ada nekat tadi Mbak ya, nekat ingin belajar. Yang kedua pada waktu ketemu tim juga takut, tapi rasa takut itu sekarang mulai sudah hilang Mbak ya, sudah hilang. Sekarang ketemu lingkungan gimana Mbak? Tidak malu sudah ada. Tidak malu Pak. Sip, berarti luar biasa ini. Dia sudah tidak malu ketemu dengan lingkungan, ketemu orang lain sudah tidak malu sekarang kan? Tidak. Nah, produknya kan penjualnya di online ya. Ya offline-nya gimana Mbak? Mungkin ambil pengepul ya? Ya, ambil pengepul. Itu dari mana pengepulnya? Pengepul? Desa Pak. Hah? Desa. Oh, dari desa lain dijual lagi. Ya ini juga luar biasa dipertahankan Mbak. Nantinya apa? Dari hasil-hasil itu bisa dipergunakan satu untuk pengembangan Perdiva. Yang kedua bisa dipergunakan untuk kebutuhan Mbak Atmi sendiri dan juga bisa membantu perempuan disabilitas yang lain Mbak. Ini sangat penting sekali. Mbak, harapannya apa Mbak Atmi ke depan dengan Perdiva? Semoga Perdiva semakin maju dan sukses. Amin. Itu Mbak ya. Mungkin cita-cita Mbak Atmi saya belum tahu. Apa Mbak yang mau diceritakan Mbak Atmi? Apa orang harus mencerita, oh saya kepengen hidup saya sukses, saya kepengen kehidupan saya nanti bahagia. Itu kan salah satu harapan. Harapan saya ingin bahagia dan sukses. Oh gitu. Yang paling penting tetap semangat terus Mbak ya, semangat terus dan nanti ilmunya bisa ditularkan yang lain. Sekarang Mbak Natmi sebagai role model Mbak bisa memberikan contoh yang baik kepada perempuan disabilitas yang lain. Mungkin banyak di luar sana Mbak perempuan disabilitas yang masih terisolasi dirinya, mengisolasi dirinya, dan yang kedua mungkin ada kurang dukungan dari pihak keluarga, lingkungan, atau mungkin masih mengalami diskriminasi. Hal ini memang kita butuh berjuang bersama Mbak. Itu Mbak ya, kita berjuang bersama. Harapan ke depan mungkin ada banyak beberapa donor lain Mbak, atau mungkin NGO yang lain bisa mendukung keberadaan perempuan disabilitas di Kabupaten Blora Mbak. Itu Mbak ya. Terima kasih untuk pemirsa di rumah dan jangan lupa tonton terus channel kami untuk like, subscribe, dan komen dan share ke teman kamu agar kami semangat membuat podcast terkait inspirasi dan motivasi untuk saudara-saudari kami di Bubble di Indonesia. Salam inklusi. Salam inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.